Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi tentang teori konseptual dan teori inti ganda sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran geografi pada kesempatan kali ini. Teori konseptual tipe Eropa. Teori konseptual ditemukan oleh Peterman di Inggris pada tahun 1965. Teori ini merupakan gabungan antara teori sektoral dan teori konsentris. Teori yang dikemukakan oleh Peterman lebih menonjolkan penekanan konsentris. Model ini diciptakan atas dasar penelitian pada kota-kota yang ada di Inggris. Perhatikan gambar yang di samping. Zona 1, pusat city center. Zona 2, zona peralihan. Zona 3, sektor C dan D, zona rumah kecil. Sektor B, zona rumah-rumah lebih besar. Sektor A, zona rumah-rumah tua yang besar. Zona 4, pemukiman dan perkembangan ke pinggiran. Zona 5, desa-desa yang dihuni para pengelaju. A, sektor kelas menengah. B, sektor kelas menengah ke bawah. C, sektor kelas pekerja. D, sektor industri dan pekerja kelas terbawah urban. Teori konseptual tipe Amerika Latin. Teori konseptual tipe Amerika Latin dikemukakan oleh Ernest Gribny dan Larry Ford pada tahun 1980. Teori ini disebutkan bahwa DBK dan CBD merupakan tempat utama untuk perdagangan, hiburan, dan lapangan pekerjaan. Zona 1, pusat kegiatan DPK atau Central Business District atau CBD. Zona 2, daerah perdagangan dan industri. Zona 3, sektor pemukiman yang elit. Zona 4, pemukiman yang lanjut perkembangannya. Zone of maturity. Zona 5, daerah perkembangan secara setempat. Zone of institute accretion. Zona 6, pemukiman liar. Zone of peripheral scooter statement. Teori inti ganda mendapat kritikan yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Mereka berpendapat bahwa teori struktur ruang kota tidak sesederhana seperti teori-teori sebelumnya. Teori inti ganda merupakan hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan ada beberapa inti yang terpisah. Inti-inti tersebut berkembang sesuai dengan penggunaan lahan yang fungsional dan keuntungan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan. Harris dan Ullman juga berpendapat bahwa berkembangnya kota juga melihat kepada situs kota dan sejarahnya, sehingga tidak ada urutan yang teratur. Kenyataan yang kompleks ini disebabkan karena dalam sebuah kota yang berkembang akan tumbuh inti-inti kota yang baru, yang sesuai dengan penggunaan sebuah lahan. Misalnya, adanya pabrik, universitas, bandara, dan sebagainya. Nah, inti-inti kota tersebut akan menciptakan suatu pola yang berbeda-beda. Karena kita tentunya akan tahu bahwa suatu tempat yang dibuka, misalnya pabrik, maka di sekitarnya akan tumbuh pemukiman seperti kos-kosan, pedagang kecil, dan sebagainya. Tentunya semua ini akan ikut mempengaruhi struktur ruang kota. Biasanya, faktor dari segi ekonomi lah yang melatar belakangi munculnya inti-inti kota. Di Indonesia, struktur ruang kota ditandai dengan penggunaan lahan yang tidak tertata dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai macam masalah, seperti permasalahan pemukiman, pembuatan trotoar, jalan raya, dan perindustrian. Asumsi teori inti ganda. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan beberapa inti atau CBD dalam teori inti ganda ada 3. Yang pertama ada perbedaan akan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, misalnya kegiatan industri. Yang kedua ada aktivitas yang serupa dapat dikelompokkan bersama untuk keuntungan ekonomi, sehingga munculnya beberapa zona khusus untuk perekonomian.
Yang ketiga ada aktivitas perekonomian dan nilai pendapatan yang berbeda, menyebabkan adanya. Selanjutnya, susunan ruang kota teori inti ganda. Yang pertama ada zona 1, yaitu pusat kota atau CBD. Pada zona ini terdapat pusat kota yang berisi berbagai macam kegiatan kota. Zona 1 merupakan fasilitas transportasi dan juga spesialisasi pelayanan seperti perbankan, teater, dan sebagainya. Yang kedua adalah zona 2, yaitu daerah grosir dan manufaktur, digunakan untuk kawasan niaga dan industri ringan. Keberadaan jasa angkutan dalam skala besar itu sangat dibutuhkan. Biasanya zona 2 ini banyak berkelompok dan berada di sepanjang jalan kereta api atau dekat dengan Central Business District. Zona 2 tidak berada di sekeliling zona 1 atau CBD. Hanya lokasinya cukup berdekatan. Seperti wholesale pada umumnya, fungsi ini membutuhkan transportasi yang baik, banyak cukup ruang yang memadai, serta dekat dengan pasar dan tenaga kerja. Yang ketiga adalah zona 3, yaitu pemukiman kelas rendah digunakan untuk kawasan Murbawisma. Dalam membangun sebuah pemukiman harus memenuhi syarat khusus. Sudah pasti timbul persaingan antara golongan yang berpenghasilan tinggi dengan golongan yang berpenghasilan rendah dalam mendapatkan lokasi pemukiman yang nyaman. Dari persaingan tersebut, sudah tentu golongan yang berpenghasilan tinggilah yang mendapatkan pemukiman yang nyaman. Sedangkan golongan lain akan berada di pemukiman yang kurang nyaman dengan kondisi lingkungan buruk. Zona 3 biasanya banyak berada di daerah kawasan industri seperti pabrik, jalur kereta api, dan drainase buruk. Yang keempat ada zona 4, yaitu pemukiman kelas menengah digunakan untuk kawasan Madya Wisma. Zona 4 tentu akan berbeda dengan zona 3 dan terlihat lebih baik jika dibandingkan dari segi fisik, serta ketersediaan fasilitas yang cukup lengkap, dan sudah tentu masyarakat yang tinggal di zona 4 mempunyai pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan yang berada di zona 3. Yang kelima adalah zona 5, yaitu pemukiman kelas tinggi digunakan untuk kawasan Adwi Wisma. Yang dapat berada di zona 5 ini hanya golongan dengan penghasilan tinggi dan mampu mempunyai rumah dan lahan. Zona 5 berada cukup jauh dari zona 1, kawasan industri baik berat maupun ringan. Pusat kota tidak harus berada di pusat daerah, tetapi berkembang seiring dengan penyebaran pemukiman penduduk. Akibatnya, mobilitas warga semakin efisien, sehingga kemacetan lalu lintas semakin berkurang. Hubungan antara kota dan desa adalah simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan. Masyarakat di kota umumnya berprofesi sebagai buruh, pegawai negeri, dan pedagang. Mereka membutuhkan bahan pangan yang berasal dari desa, dan di kota masyarakat desa menjual hasil pangannya sehingga mendapatkan keuntungan. Peranan iklan, surat kabar, televisi, telepon, dan bus merupakan penghubung antara kota dan desa di Indonesia. Bertambah rapatnya penduduk kota karena faktor urbanisasi. Urbanisasi adalah proses perpindahan masyarakat desa ke kota dengan menetap. Urbanisasi dapat terjadi karena adanya faktor penarik dan pendorong, dengan antara lain: A. Kemajuan teknologi dan pendapatan sektor industri mendorong sebagian petani untuk pindah ke kota dan meninggalkan lahan pertanian. B. Kota adalah daerah yang mengembangkan sektor industri sehingga banyak membutuhkan tenaga kerja. C. Sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan transportasi yang ada di kota lebih memadai.